Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianto. Nah, pada video kali ini saya mungkin akan membahas tentang burung lovebird saya ya. Nah, di sini saya akan bercerita tentang bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam beternak lovebird. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, share videonya sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita simak videonya sama-sama. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya agar kita bisa beternak lovebird bisa dengan sukses ataupun bisa berkembang biak dengan banyak. Nah, yang pertama itu kita harus mempersiapkan kandangnya. Di sini sebenarnya kandangnya itu tidak harus bagus ya teman-teman. Kita cukup harus menyediakan kandang dan supaya si lovebird itu merasa nyaman berada di kandang ternak kita. Nah, di sini saya tidak menggunakan kandang yang bagus. Ini itu kandang yang saya buat sendiri dengan menggunakan ya sisa-sisa kawat dari sisa kandang ayamnya teman-teman. Lalu yang berikutnya, jika kita mau beternak lovebird dan ingin sukses, kita harus lihat dulu lovebirdnya. Itu bagaimana caranya? Dengan melihat kita tinggal laku mereka. Apabila si lovebird jinak ataupun si lovebird ketika kita dekati seperti ini, dia akan langsung mendekati kita. Nah, itu bisa menjadi patokan bahwa dia itu bisa berkembang biak dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu pakannya ya teman-teman. Nah, apabila kita ingin beternak lovebird secara sukses, nah kita harus benar-benar menyiapkan pakannya ataupun harus memperhatikan pakannya dengan baik. Nah, seperti pada video sebelumnya saya sudah membuatkan videonya, yaitu pakannya apa saja yang harus perlu diperhatikan. Bisa kalian simak di video saya yang sebelumnya. Oke, mungkin yang selanjutnya yaitu yaitu selain kita harus menyiapkan pakannya, kita juga harus memperhatikan yang lain, yaitu seperti sarang ataupun gelodoknya. Nah, gelodok yang seperti apa sih yang bagus? Sebenarnya semua gelodok itu bagus, tinggal tergantung kita memberikan bahan tambahannya, yaitu seperti sarang ataupun sarana untuk dia membuatkan sarang. Nah, kita harus dengan menyediakan yaitu bahan sarangnya seperti yang saya buatkan pada video sebelumnya. Saya sudah membuatkan cara membuat sarang, yaitu dari pelepah kelapa. Lalu yang selanjutnya yaitu mungkin pemberian vitamin ya bila diperlukan, penunjang. Nah, untuk si lovebird agar sehat ya. Namun di sini saya tidak menggunakan vitamin apapun ya teman-teman. Tapi jika kalian menginginkannya silahkan. Lalu mungkin selanjutnya ya teman-teman, selain yang sudah saya sebutkan tadi, nah kita juga harus memperhatikan yaitu area ataupun lokasi si kandang berada. Nah, di sini bisa kalian lihat di kandang saya ini saya menutupinya. Mengapa saya harus menutupinya kandangnya? Karena yang pertama itu di sini itu tempat lalu lalang orang. Nah, seperti yang saya tahu, jikalau si lovebird
Nah, seperti yang saya pernah lihat dari para YouTuber yang sukses beternak lovebird, saya pernah mencari bagaimanakah lokasi yang bagus, dan ternyata katanya itu jangan sampai ataupun jangan sering yang lokasinya itu sering dilewatin sama orang. Tapi itu juga tergantung dari karakter si lovebird juga ya teman-teman. Di sini saya tempatnya juga sering dilewati sama orang, tapi alhamdulillah si lovebird-nya bisa berkembang biak dan sukses. Sekarang anaknya sudah 4. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila videonya kurang bagus ataupun tidak begitu jelas. Namun itu Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat kalian yang ingin beternak lovebird, silahkan untuk mencobanya dengan mengikuti arahan video dari saya. Dan semoga berhasil, bisa beternak, dan si lovebird-nya bisa berkembang biak dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.